Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Semester 3, Kelompok 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah geometri dengan dosen pengampu Ibu Tabita Wahyutri Utami, SPD MPD, dan Bapak Dr. Sudi Prayitno, MSI. Kami mengambil objek video di daerah wisata Desa Sade yang berlokasi di Rembitan, Lombok Tengah. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Adapun beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, sejarah kain songket dan kerajinan tangan. Yang kedua, pola segitiga pada kain songket. Yang ketiga, pola persegi panjang pada kain songket. Yang keempat, pola belah ketupat pada kain songket. Yang kelima, pola lingkaran pada kerajinan tangan. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Ahmad Hamid dengan NIM E1R02310102. Selanjutnya ada M. Maulidatul Azhari dengan NIM E1R023100127. Berikutnya ada Niko Mangpira Pastuti dengan NIM E1R023100077. Selanjutnya ada Dea Mustika dengan NIM E1R023100042. Yang terakhir ada Nurmala Andika Aisyah dengan NIM E1R023100082. Materi pertama, kain songket dan kerajinan tangan di Desa Sade. Kain tenun songket. Songket Lombok adalah kain tradisional yang ditenun dengan benang emas atau perak menggunakan alat tenun kayu tradisional. Keunikan kain ini terletak pada motif-motifnya yang kaya akan filosofi dan makna, menjadikannya warisan budaya yang sangat bernilai. Tradisi menenun kain songket sudah ada sejak tahun 1832 Masehi, khususnya di Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, yang dikenal sebagai pusat pengrajin songket di Lombok. Namun, tradisi menenun ini juga berkembang di Desa Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang merupakan desa adat suku Sasak. Meskipun Desa Sade lebih dikenal dengan rumah adat dan tradisi leluhur, seni menenun kain songket juga telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Sejak awal berdiri desa tersebut, diperkirakan sekitar abad ke-18 Masehi, di desa ini menenun bukan sekedar keterampilan, melainkan simbol budaya yang diwariskan turun-temurun, terutama bagi para perempuan Sasak yang diajarkan menenun sebagai bagian dari proses menuju ke kedewasaan dan persiapan pernikahan. Kain tenun songket sendiri dikenal dengan teknik tenun tradisional yang memadukan benang emas atau perak dengan warna yang lain. Kain ini menghasilkan pola-pola yang tidak hanya memikat mata, tetapi juga mengandung makna mendalam. Motif-motif yang terjalin dalam setiap helai kain songket ini menggambarkan hubungan erat antara manusia, alam, serta nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain kain songket, kerajinan tangan lainnya seperti kerajinan rotan atau benang
juga menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Desa Sade. Masing-masing kerajinan ini, meskipun lebih sederhana, tetap menonjolkan kualitas seni yang tinggi dan keterampilan tangan yang teliti. Setiap detail baik dalam bentuk, jahitan, maupun pemilihan material mencerminkan kreativitas yang dekat dengan alam dan tradisi lokal. Namun, di balik keindahan visual dan nilai budayanya, ada satu hal yang sering tidak disadari, yaitu geometri. Pola-pola yang dihasilkan dalam kain songket dan kerajinan lainnya ternyata memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip geometri yang mendasari desain mereka. Dalam pembahasan ini, kita akan menganalisis bagaimana geometri mempengaruhi bentuk dan pola pada kerajinan tangan di Desa Sade ataupun kain songket, serta bagaimana hubungan tersebut memperkaya makna dan fungsinya. Materi kedua, pola segitiga pada kain songket. Pada kain tenun songket kali ini, yaitu kain tenun songket dengan motif ragi belik. Kain songket ini yang dipadukan dengan benang emas yang mempertegas motif pada kain, serta memiliki pola-pola berbentuk simetris dengan detail yang rumit yang melambangkan keteraturan dan harmoni. Kain songket ini sering digunakan untuk acara adat besar seperti pernikahan atau upacara adat Sasak karena dianggap memiliki makna yang sakral. Adapun makna filosofi dari motif ragi belik ini yaitu melambangkan kemegahan, kehormatan, dan keseimbangan hidup. Sementara dominasi pada warna merah dan emas menggambarkan keberanian, kejayaan, dan spiritualitas. Kain ini juga sering dianggap membawa keberkahan dalam acara adat karena menjadikannya simbol kebanggaan dan identitas masyarakat Sasak. Selanjutnya, dalam analisis geometrinya, kita dapatkan panjang kedua sisi pada motif kain tersebut yaitu 13 cm dengan lebar alas 4 cm, sehingga bisa disebut sebagai segitiga sama kaki. Adapun untuk analisis geometri pada segitiga, kita dapatkan yaitu simetri lipat yang berupa garis simetri vertikal melewati tengah segitiga sama kaki, sehingga jika dilipat sepanjang garis tengah, kedua sisi segitiga akan kongruen. Selanjutnya ada simetri translasi, yaitu segitiga sama kaki berulang secara horizontal membentuk pola translasi yang konsisten. Kemudian, untuk menunjukkan kongruensi segitiga, kita akan buktikan dari pernyataan diketahui bahwa segitiga ABC sama kaki dengan sisi CA kongruen dengan sisi CB. Akan kita buktikan apakah sudut A kongruen dengan sudut B. Pernyataan pertama, diketahui segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Pernyataan kedua, titik D adalah titik tengah dari alas AB karena sebuah ruas garis memiliki satu dan hanya satu titik tengah. Pernyataan ketiga, tarik garis dari C ke D sehingga garis CD merupakan garis berat segitiga ABC. Kita dapatkan ini dari definisi garis berat segitiga. Pernyataan keempat, garis CD kongruen dengan garis CD. Ini merupakan sifat relefsif. Pernyataan kelima, garis AD kongruen dengan garis DB. Alasannya yaitu definisi pada titik tengah dan garis berat segitiga yang kita ketahui. Pernyataan keenam, garis CA kongruen dengan garis CB seperti yang diketahui. Pernyataan ketujuh, segitiga
ACD kongruen dengan segitiga BCD. Alasannya yaitu kita dapatkan dari langkah 4, 5, dan 6 serta teorema 1.1 yaitu sisi. Pernyataan ke-8. Sudut A kongruen dengan sudut B. Kita dapatkan alasannya yaitu korespondensi bagian-bagian yang bersesuaian pada segitiga yang kongruen. Dari analisis tersebut, terbukti bahwa sudut A dan sudut B adalah kongruen. Jadi, kita dapatkan kain tenun songket ragi belik memiliki pola simetri yang menggambarkan keteraturan dan harmoni, serta dalam analisis geometrinya kita temukan segitiga sama kaki pada desain kain yang memiliki simetri lipat pada garis vertikal tengah, di mana kedua sisi segitiganya menjadi kongruen setelah dilipat. Selain itu, terdapat pola translasi yang berulang secara horizontal menunjukkan keselarasan dan konsisten dalam desain kain. Perhatikanlah kain songket ini. Pola-pola geometris yang tegas dan teratur menciptakan kesan yang modern dan minimalis, sekaligus memberikan nuansa tradisional. Kombinasi warna hitam, merah, dan putih memberikan kontras yang kuat dan menarik perhatian. Warna hitam sebagai latar belakang membuat motif-motif berwarna menonjol. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah pola persegi panjang yang sering ditemukan pada kain songket. Pola persegi panjang merupakan salah satu motif dominan yang menghiasi kain songket. Pola ini memiliki kekhasan tersendiri dan mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat. Perhatikanlah pola songket ini. Bentuk sederhana ini yang mungkin sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari ternyata memiliki keindahan geometri yang menarik. Berdasarkan analisis geometri, bentuk ini memiliki dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang, yaitu ukuran panjang 7 cm dan ukuran lebar 3 cm. Selanjutnya, semua sudutnya adalah sudut siku-siku. Selain itu, memiliki dua diagonal yang membagi persegi panjang menjadi dua pasang segitiga yang kongruen. Sifat-sifat ini menunjukkan bahwa bentuk ini adalah sebuah persegi panjang. Lebih lanjut, persegi panjang ini memiliki simetri translasi. Pernahkah kalian penasaran bagaimana cara menghitung panjang diagonal suatu persegi panjang? Yuk kita bahas bersama dengan memperhatikan contoh soal yang terdapat pada slide berikutnya. Diketahui persegi panjang EFGH seperti pada gambar. Jika panjang garis EF sama dengan 7 cm, garis FG sama dengan 3 cm, dan garis EG kongruen dengan garis FH, mengakibatkan segitiga EFG kongruen dengan segitiga GHE dan dua pasangan segitiga yang berhadapan kongruen. Tentukan panjang garis EG dan garis FH. Sekarang, mari ikuti langkah-langkahnya satu persatu untuk menemukan panjang garis EG. Diagonal pada persegi panjang tersebut membentuk segitiga siku-siku EFG dengan ukuran alas 7 cm dan ukuran lebar 3 cm. Untuk menyelesaikan soal ini, dapat menggunakan teorema Pythagoras. Ingat ya, teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi siku-sikunya. Dengan menerapkan teorema Pythagoras, didapatkan bahwa EG kuadrat sama dengan 7 kuadrat plus 3 kuadrat atau 49 plus 9. Setelah dihitung, diperoleh EG sama dengan akar dari 58 cm. Karena kedua diagonal pada persegi panjang kongruen, maka panjang FH juga akar dari 58 cm. Jadi, dapat disimpulkan bahwa panjang diagonal persegi panjang EFGH adalah akar dari 58 cm atau senilai dengan 7,61 cm. Saya akan menjelaskan tentang pola belah ketupat pada kain songket. Perhatikan gambar. Pada kain songket ini menunjukkan pola geometris khas dengan bentuk belah ketupat yang saling terhubung. Motif ini seringkali menggambarkan harmoni,
keseimbangan, dan keteraturan yang merupakan filosofi penting dalam budaya Sasak, suku asli Lombok, Indonesia. Setelah dilakukannya analisis, terdapat sisi-sisi dari belah ketupat ini memiliki panjang 5 cm. Belah ketupat ini juga memiliki simetri lipat dan simetri putar. Setelah dilakukannya analisis, kita dapat membuat pernyataan serta alasannya. Pernyataan pertama, belah ketupat ABCD memiliki panjang sisi yang sama. Alasannya diketahui. Pernyataan kedua, diagonal AC dan BD saling tegak lurus dan berpotongan di titik O. Alasannya sifat dari belah ketupat. Pernyataan ketiga, titik O adalah titik tengah diagonal AC dan BD. Alasannya, sifat diagonal belah ketupat yang membagi satu sama lain menjadi dua bagian yang sama panjang. Pernyataan keempat, segitiga AOB dan COB memiliki sisi AO kongruen dengan CO, BO kongruen dengan BO, dan AB kongruen dengan CB. Alasannya diketahui dan sifat reflektif. Pernyataan kelima, segitiga AOB kongruen dengan segitiga COB. Alasannya berdasarkan teorema sisi-sisi-sisi. Pernyataan keenam, sudut AOB kongruen dengan sudut COB dan sudut ABO kongruen dengan sudut CBO. Alasannya, korespondensi bagian-bagian yang bersesuaian pada segitiga kongruen. Pernyataan ketujuh, belah ketupat ABCD memiliki simetri lipat sepanjang AC dan BD. Alasannya, sifat dari belah ketupat. Pernyataan ke-8, belah ketupat memiliki simetri putar sebesar 180 derajat. Alasannya, sifat simetri putar pada belah ketupat. Jadi, kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu, berdasarkan teorema sisi-sisi-sisi, terbukti bahwa belah ketupat ABCD kongruen dengan panjang sisi 5 cm. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Desa Sade dan apa saja yang saya dapat di sana. Wisata Sade tidak hanya menawarkan keindahan tradisi, tetapi juga produk kerajinan yang unik, seperti gantungan hiasan kamar berbentuk lingkaran dengan diameter 23 cm. Keberadaan kerajinan ini dapat dihubungkan dengan konsep geometris, seperti lingkaran dalam matematika. Misalnya, teorema tentang perbandingan garis-garis pada lingkaran dapat dijelaskan melalui pola-pola simetris yang menjadi dasar desain kerajinan tersebut. Simetri dalam keindahan lingkaran pada kerajinan ini tidak hanya mencerminkan budaya lokal, tetapi juga memperkuat pemahaman tentang konsep matematika, seperti antara jari-jari, diameter, dan titik pusat dalam lingkaran. Dengan demikian, kerajinan ini menjadi sarana edukasi sekaligus pelestarian budaya yang menyatukan hal seni dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pada gantungan hiasan kamar yang berbentuk lingkaran, kita bisa menambahkan segitiga di dalamnya, seperti pada gambar di samping. Setelah itu, kita menggunakan penerapan teorema pada segitiga pada lingkaran. Pada gambar ini diketahui lingkaran dengan titik pusat 0 dan jari-jari R. Titik A, B, dan C berada pada keliling lingkaran, dan segitiga ABC
terbentuk dengan garis BC sebagai alas dan AD sebagai garis tinggi, dan di mana D adalah titik potong garis AD dan BC. Di sini saya akan membuktikan AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC dikali CD. Kita akan membuktikan dengan menggunakan tabel pernyataan. Yang pertama, O adalah titik pusat, alasannya diketahui. Yang kedua, OA sama dengan OB sama dengan OC sama dengan R. Alasannya, semua titik A, B, dan C berada di lingkaran. Yang ketiga, sudut ACB siku-siku jika AD tegak lurus dengan BC. Alasannya, karena sifat garis tinggi dalam lingkaran. Selanjutnya yaitu nomor 4. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku BC akibat dari nomor 3 atau akibat dari alasan 3. Yang kelima, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Alasannya, kita akan menggunakan teorema Pythagoras pada segitiga A, B, dan C. Yang keenam, BC sama dengan BD ditambah CD. Alasannya, sifat pembagian garis BC oleh D. Yang ketujuh, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC dikali CD. Alasannya, kita akan substitusikan dari 6 ke 5. Kesimpulan dari penjelasan tadi, kerajinan gantungan hiasan berbentuk lingkaran dari Desa Sade dapat digunakan sebagai media pembelajaran geometri, khususnya dalam memahami hubungan antara lingkaran dan segitiga, dengan menghubungkan titik-titik pada keliling lingkaran untuk membentuk segitiga. Kita dapat membuktikan teorema-teorema geometri seperti teorema Pythagoras dan membandingkan garis-garis dalam lingkaran. Pembuktian menunjukkan bahwa panjang sisi segitiga dalam lingkaran memiliki hubungan matematis yang dapat dihitung menggunakan sifat lingkaran dan segitiga. Hal ini tidak hanya memperkaya pemahaman konsep matematika, tetapi juga mengintegrasikan seni budaya lokal ke dalam proses pembelajaran, menjadikan kerajinan ini sebagai alat edukasi yang menarik dan bermakna. Tas rotan dengan pola geometris menghadirkan estetika yang menarik melalui elemen lingkaran sebagai fokus utamanya. Bentuk lingkaran ini tidak hanya memberikan kesan simetris dan seimbang, tetapi juga mencerminkan keindahan sederhana yang elegan. Pola anyaman pada tas rotan seringkali dirancang dengan ketelitian tinggi, sehingga menciptakan variasi tekstur dan dimensi yang unik. Geometri lingkaran yang digunakan menunjukkan harmoni desain, meningkatkan pada prinsip keseimbangan alam. Selain itu, pola ini juga mencerminkan nilai budaya dan keterampilan tradisional pembuatnya, menjadikan tas rotan tidak hanya sebagai produk fungsional, tetapi juga sebagai karya seni dengan nilai estetika yang tinggi. Tas rotan bundar adalah wujud nyata dari penerapan konsep geometri dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk lingkarannya yang sederhana menjadi dasar desain, sementara pola anyaman yang kompleks menambahkan dimensi estetika dan fungsionalitas. Kombinasi ini tidak hanya menciptakan harmoni visual, tetapi juga menunjukkan keterampilan tinggi dari para pengrajin. Melalui pemahaman akan prinsip-prinsip geometri seperti simetri dan kesatuan bentuk,
kita dapat menghargai keindahan sekaligus kerumitan yang terkandung dalam sebuah tas rotan bundar. Tas ini membuktikan bahwa geometri tidak hanya hadir dalam teori, tetapi juga menjadi bagian integral dari seni dan budaya yang kita gunakan sehari-hari. Lingkaran adalah salah satu bentuk geometris yang unik karena memiliki karakteristik yang berbeda dari bentuk lainnya. Salah satu sifat utamanya adalah tidak memiliki sudut dalam, karena lingkaran terdiri dari garis lengkung tanpa titik sudut. Lingkaran juga memiliki simetri lipat dan simetri putar yang tidak terhingga. Artinya dapat dilipat atau diputar pada pusatnya dengan berbagai sudut tanpa mengubah bentuknya. Jumlah sudut pusat pada lingkaran adalah 360 derajat. Ia mencakup keseluruhan lingkaran dan membentuk rotasi penuh. Selain itu, lingkaran memiliki diameter, yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui pusatnya. Ia membagi lingkaran menjadi dua bagian yang seimbang. Dalam hal ini, diameter lingkaran memiliki panjang 15 cm, yang berarti radius atau jari-jari lingkaran adalah setengah dari diameternya, yaitu 7,5 cm. Sifat-sifat ini menjadikan lingkaran sebagai bentuk geometris yang sempurna dan sering dijadikan objek studi dalam geometri untuk memahami konsep simetri, sudut, dan hubungan antara berbagai elemen lingkaran.